Pernah kepikiran nggak gimana sih sebenarnya kecerdasan buatan atau AI itu dibuat? Kok bisa ya barisan kode komputer tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang pinter? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasianya. Mulai dari nol sampai kita paham gimana sebuah program AI itu tercipta. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar, apa itu AI? Terus kita pilih-pilih senjatanya. Setelah itu kita bedah dasar-dasar codingnya sebelum lanjut ke bagian paling seru. Gimana cara ngajarin mesin biar pinter? Terakhir, kita intip teknologi paling baru dan ditutup dengan obrolan penting soal tanggung jawab di baliknya. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Apa sih sebenarnya kecerdasan buatan itu? Mungkin banyak yang ngira AI ya, gitu-gitu aja, satu hal doang. Tapi sebenarnya ini jauh lebih luas dan seru dari yang kita bayangin loh. Gampangnya, bayangin aja AI itu kayak payung raksasa. Nah, di bawahnya itu ada banyak banget bidang-bidang spesifik. Ada yang namanya machine learning, ada computer vision, ini yang bikin komputer bisa ngeliat. Terus ada juga natural language processing, biar komputer ngerti omongan kita. Sampai yang lagi ngehit sekarang, AI generatif, yang bisa bikin konten baru dari nol. Keren kan? Jadi, intinya apa dong? Poin utamanya gini. AI itu nggak cuma soal mesin yang belajar dari data loh. Definisi dasarnya itu mencakup semua sistem cerdas, termasuk yang kerjanya cuma ngikutin aturan dan logika yang udah kita, manusia, tentuin dari awal. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis nih. Kalau mau bikin AI, kita butuh alat-alat yang pas. Dan fondasi dari semuanya, tentu aja, bahasa pemrograman. Pilihan bahasa pemrograman itu ada banyak banget, tapi wow, lihat aja grafiknya. Kelihatan banget kan siapa juaranya? Dengan lebih dari 65% developer AI pakai bahasa ini, Python itu benar-benar jadi rajanya di dunia AI. Terus kenapa kok bisa Python yang paling dominan? Nah, ada 3 alasan utamanya. Satu, bahasanya itu gampang banget dibaca, hampir kayak ngomong pakai bahasa Inggris biasa. Dua, Python punya banyak banget pustaka atau ya sebut aja alat bantu siap pakai kayak TensorFlow. Ini bikin kerjaan jadi cepat banget. Dan yang paling penting, nomor 3, komunitasnya itu gede banget. Jadi kalau kamu mentok, nyari bantuan itu gampang. Tapi bukan berarti Python itu satu-satunya pilihan ya. Ingat, selalu pilih alat yang pas buat kerjaannya. Misalnya, butuh kecepatan super buat bikin game, ya C++ jagonya. Atau butuh aplikasi super stabil buat perusahaan gede, Java jawabannya. Atau mungkin fokus kamu lebih ke analisis statistik yang dalam banget. Nah, bahasa R itu rajanya. Nah, setelah pilih bahasa, kita butuh tempat buat nulis kodenya kan? Disinilah IDE berperan. Jangan bayangin ini cuma editor teks biasa ya. Anggap aja IDE itu kayak bengkel digital kamu yang super lengkap, di mana semua perkakas buat ngebangun, ngetes, sampai benerin program AI kamu udah tersedia di satu tempat. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya pemrograman. Tapi tenang, jangan takut dulu. Konsep dasarnya itu sebenarnya logis banget dan semua orang pasti bisa belajar. Setiap program, mau serumit apapun, itu dibangun di atas 4 pilar ini loh. Variabel, itu kayak kita ngasih label ke kotak buat nyimpen data. Struktur kontrol, ini tuh kayak jika maka, cara program kita ngambil keputusan. Perulangan atau loop, ini cara kita nyuhu komputer ngulang-ngulang kerjaan, biar otomatis. Dan terakhir, fungsi, ini cara kita ngebungkus kode biar rapi dan bisa dipakai berkali-kali. Gampang kan? Nah, lihat deh diagram alir ini. Ini cara yang asik banget buat ngebayangin cara kerja perulangan atau loop. Jadi programnya mulai, terus dia ngecek suatu kondisi. Kalau kondisinya benar, dia bakal lakuin sesuatu. Terus, dia balik lagi ke atas buat ngecek lagi. Gitu terus sampai kondisinya salah, baru deh dia lanjut ke langkah berikutnya. Efisien banget. Pastinya, data yang kita proses itu kan harus disimpan dengan rapi. Anggap aja struktur data ini kayak sistem arsip di kantor. Ada list buat daftar yang simple. Ada dictionary buat data yang punya pasangan kunci nilai. Terus ada data frame yang super canggih, mirip banget sama spreadsheet buat data yang lebih kompleks. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang bagian serunya. Gimana caranya potongan-potongan kode dasar tadi bisa kita sulap jadi sesuatu yang cerdas? Nah, disinilah kita bakal nyambungin dasar-dasar pemrograman tadi ke konsep yang kedengerannya kayak sihir, machine learning. Ini dia nih, yang bikin beda. Kalau di pemrograman biasa, kita kasih tahu komputer langkah-langkahnya satu persatu. Lakukan A, lalu B, lalu C. Tapi di machine learning, kita nggak gitu. Kita kasih dia segunung contoh data, terus kita bilang, nih, pelajarin sendiri polanya. Keren kan?
Nah, cara mesin belajar itu ada dua macam. Yang pertama, supervised learning. Ini kayak kita jadi gurunya. Kita kasih data, plus kita kasih juga kunci jawabannya. Mirip kayak ngajarin anak kecil pakai flashcard. Nah, yang kedua, unsupervised learning. Di sini kita lepas tangan. Kita kasih aja data mentah, terus kita biarin si mesin nyari pola-pola tersembunyi sendiri. Persis kayak detektif yang lagi nyari petunjuk. Obrolan kita soal AI di zaman sekarang ini jelas gak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin soal terobosan paling heboh, Large Language Models atau LLM. Nah, pasti Anda semua udah pernah dengar atau malah udah sering pakai ChatGPT kan? Pertanyaannya, sebenarnya teknologi kayak gini tuh posisinya di mana sih dalam semua hal yang udah kita bahas tadi? Jawabannya ada di sini. LM itu bisa dibilang evolusi gila-gilaan dari machine learning. Mereka ini model raksasa yang udah membaca hampir semua tulisan yang ada di internet. Hasilnya, mereka jadi jago banget buat ngerti dan bahkan bikin bahasa yang mirip banget sama manusia. Dan kemampuannya itu macem-macem banget. Mulai dari jadi otak di balik chatbot pinter, nulis email, bikin puisi, nerjemahin bahasa dalam sekejap, sampai bikin gambar cuma dari tulisan kita. Nah, inilah kekuatan di balik ledakan AI generatif yang lagi kita lihat di mana-mana. Setelah kita lihat semua kemampuan yang luar biasa tadi, sekarang kita sampai di bagian yang mungkin paling penting. Ini bukan lagi soal apa yang bisa kita bangun, tetapi lebih ke bagaimana seharusnya kita membangunnya. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Tujuan akhir dari semua pengembangan AI ini tuh bukan cuma soal teknologinya canggih, bukan. Tujuannya adalah buat bikin alat yang benar-benar bantu manusia yang dibangun di atas fondasi etika dan tanggung jawab. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Teknologi ini larinya kenceng banget. Di saat kita sibuk bikin mesin jadi makin pinter, mungkin pertanyaan paling penting yang harus kita jawab adalah gimana caranya kita, sebagai pembuatnya, bisa jadi makin bijaksana.